Pernah ngerasa nggak sih, pikiran kita tuh kayak jalan sendiri tanpa bisa dikontrol, seolah-olah ada penumpang lain gitu di kepala kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas solusinya, self-hypnosis. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah skill praktis buat ngambil alih lagi kemudi pikiran kita, langsung dari dalam. Kita semua ngerasain ini kan? Rasanya tuh hampir nggak ada momen di mana kepala kita bener-bener senyap. Selalu aja ada yang muter-muter di dalam, entah itu kerjaan, rencana besok, atau jangan-jangan kekhawatiran yang kadang-kadang nggak jelas juga. Dan inilah biangkroknya. Notifikasi HP yang bunyi terus, rasa cemas mikirin masa depan, tekanan dari lingkungan sekitar, sampai daftar kerjaan yang kayaknya kok nggak habis-habis. Nah, self-hypnosis itu ibaratnya cara kita buat nekan tombol pause di tengah semua kebisingan ini dan ngambil alih lagi kendali. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Kita semua kan sebenarnya tahu apa yang seharusnya kita lakuin. Kita baca buku, kita nonton video motivasi, tapi kok ya pas ngejalaninnya susah banget. Ini artinya, masalahnya bukan karena kita kurang informasi, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar soal cara kerja pikiran kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita lurusin dulu beberapa salah paham. Soalnya, begitu dengar kata hipnosis, banyak dari kita pasti langsung kebayang adegan di film-film kan? Ada jam saku diayun-ayunin, terus orangnya jadi kehilangan kendali. Padahal kenyataannya itu jauh-jauh berbeda, dan justru lebih memberdayakan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Mitosnya bilang kita bakal pingsan, dikontrol orang lain, atau jadi kayak robot. Kenyataannya jauh lebih simpel. Kesadaran kita tuh utuh, kita yang pegang kendali penuh 100%, dan intinya, hipnosis itu cuma kondisi di mana fokus kita jadi dalam banget. Mirip kayak pas kita lagi asyik baca buku atau nonton film, sampai-sampai nggak sadar dipanggil orang. Nah, kayak gitu. Jadi ini dia definisi yang bisa kita pegang. Self-hypnosis itu adalah kondisi di mana badan kita rileks tapi perhatian kita justru menajam. Kondisi super fokus inilah yang bikin pikiran kita lebih gampang nerima masukan-masukan positif yang kita kasih buat diri sendiri. Jadi poin kuncinya di sini. Ini bukan soal kehilangan kendali, tapi justru sebaliknya, ini adalah cara kita menciptakan momen yang pas untuk mengarahkan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, yang bakal ngasih kita momen aha. Bagian yang ngejelasin kenapa sih niat baik kita buat berubah itu sering banget gagal di tengah jalan. Ternyata pikiran kita itu bekerja pakai dua sistem yang seringnya malah berantem satu sama lain. Coba bayangin deh, pikiran kita itu kayak punya dua sistem operasi. Yang pertama, ada sistem sadar. Ini bagian yang logis, analitis, yang kita anggap sebagai diri kita. Tapi, ada pemain kedua yang kekuatannya jauh lebih besar, sistem otomatis. Sistem inilah yang kerjanya super cepat, emosional, dan ngendaliin hampir semua kebiasaan kita. Dialah si pilot otomatis yang ngejalanin lebih dari 90% kegiatan kita sehari-hari. Dan kutipan ini bener-bener ngerangkum semuanya. Kita nyoba motivasi diri pakai logika dari si sistem sadar, tapi yang beneran ngejalanin kelakuan kita sehari-hari, itu ya si sistem otomatis yang basisnya emosi dan kebiasaan. Jadi, bahasanya tuh nggak nyambung di antara keduanya. Nah, ini dia yang ngejelasin fenomena yang kita semua pernah alamin. Secara logika, kita tahu banget harusnya olahraga, atau harusnya berhenti nunda-nunda kerjaan. Tapi, sistem otomatis kita yang udah terlanjur nyaman sama pola lama, langsung ngambil alih dan narik kita balik lagi. Disinilah peran self-hypnosis. Jadi jembatan komunikasi, supaya kita bisa ngobrol langsung sama si sistem otomatis yang super kuat ini. Terus, gimana cara ngobrol sama sistem ini? Jawabannya, bukan pakai argumen logis. Kita harus pakai bahasanya dia sendiri, yaitu bahasa pengalaman. Biar bisa ngasih pengaruh, kita perlu pakai gambaran visual yang jelas. Bayangin suaranya, rasain sensasinya di badan, dan mainin imajinasi kita. Inilah inti dari semua teknik self-hypnosis. Oke, setelah kita ngerti semua teori di baliknya, ternyata proses buat ngejembatanin dua sistem pikiran ini bisa disederhanain jadi 3 langkah inti yang praktis banget dan bisa dilakuin sama siapa aja. Ini dia formulanya. Pertama, tenangin dulu badan kita, karena tubuh yang rileks bakal bikin pikiran sadar kita nggak terlalu galak ngejagain. Kedua, fokusin perhatian kita, misalnya ke alur napas. Nah, yang ketiga, pas pikiran udah tenang dan fokus, baru deh kita kasih sugesti yang pas. Sugesti yang bagus itu bukan cuma kata-kata, misalnya saya akan percaya diri, tapi gambaran. Bayangin diri Anda lagi jalan dengan tegap, rasain pijakan kaki di lantai, dan lihat senyum ramah dari orang lain. Gunakan perasaan dan imajinasi. Pas ketiga elemen ini ketemu, disitulah perubahan yang nyata bisa terjadi. Tentu saja, setelah kita paham apa dan kenapanya, pertanyaan paling penting akhirnya muncul. Gimana cara ngelakuinnya dalam praktek? Gimana cara kita ngasih sugesti yang benar-benar bisa nancep dan jadi kebiasaan baru?
Kuncinya sebenarnya ada di latihan, dan ini adalah perjalanan yang bisa Anda mulai sekarang juga untuk jadi arsitek bagi pikiran Anda sendiri.